Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat GKI Kanan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 yang berada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini tidak menghalangi kita untuk tetap menjalankan iman kita, dan juga kita bisa bertemu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini secara online. Biarlah kita tetap berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan kepada kita kesatuan hati dalam satu kasih, dalam satu iman, dalam satu pengharapan kepadanya, sehingga kita bisa terus membentuk satu keluarga yang bisa memuliakan Tuhan, terus bangkit, mempunyai semangat untuk bersama-sama membangun keluarga yang cinta Tuhan. Biarlah kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik, sehingga kehidupan kita bisa diubah oleh Tuhan, sehingga hidup kita bisa lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita semua bangkit, kita akan menaikkan sebuah pujian, yaitu satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Biarlah Tuhan menolong kita, mempersatukan kita di dalam satu kasih, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, membangun keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Pujian yang indah. Biarlah Tuhan, kita telah berdoa pada Tuhan, biarlah Tuhan mempersatukan kita di dalam satu kasih, satu iman, satu pengharapan kepadanya, sehingga kita bisa terus membangun dan membentuk keluarga, menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita juga patut bersyukur karena kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, umat perjanjian baru, yang telah diberikan hati dan roh yang baru, yaitu hati yang senang melakukan kehendak Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita, memberikan kita kuasa dan pimpinannya untuk melakukan kehendak Allah itu. Biarlah kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 2, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau yang puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita juga akan bersama-sama menghafal satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini, yaitu terambil dari Filipi 2 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama menghafalkannya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih,
satu jiwa dan satu tujuan. Demikianlah hafal ayat-ayat kitab ini bisa kita hafalkan sehingga kita bisa membawa firman Tuhan yang indah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai firman Allah yang indah, biarlah kita juga bisa selalu menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohon Roh Kudus membuat kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Sifra Natalia, dengan tema Bersatu dan Merendahkan Diri Seperti Kristus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagia kita diberikan kesehatan, kekuatan melewati hari lepas hari di tengah pandemi. Malam ini kita akan mengikuti ibadah melalui perenungan firman, persekutuan doa malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk boleh hidup dan memuliakan Tuhan melalui memperhatikan orang lain. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diajar untuk bersatu dan merendahkan hati seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memelihara hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca dari ayat 2, Filipi 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dasarnya apa? Di ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk sehati sepikir menjadi satu sukacita Paulus. Berarti ada apa dengan kondisi yang ada di jemaat Filipi? Memang setiap kita, segala zaman, setiap orang ada sangat merindukan namanya cinta kasih. Mau di desa, di kota, dimanapun mereka, mau berkeluarga, tidak berkeluarga, mereka kaya miskin sangat merindukan cinta kasih sehati sepikir. Dan inilah satu kesedihan yang Paulus punya. Jikalau ada, pasti ini menjadi sukacita. Dan inilah Paulus memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Kesedihan ada di dalam hati Paulus, karena Paulus saat itu ada di dalam penjara, tetapi ada kesedihan, ada kerinduan untuk menghadirkan prinsip cinta kasih yang Paulus tunjukkan melalui suratnya. Di pasal 2 ayat 14, jemaat Filipi adalah jemaat yang melayani dengan sungut-sungut, berbantah-bantah. Ada konflik dan ketegangan di sana, bukan? Di ayat 15,
Paulus mengatakan zaman ini adalah zaman yang bengkok hati dan sesat. Maka di ayat ketiga, pasal 3 ayat 3, di sana ternyata hadirnya dikatakan orang-orang yang percaya kepada hal-hal lahiriah, sangat menekankan sunat, hukum Taurat, dan itu menjadikan gelisah di dalam jemaat. Dikatakan Paulus mengatakan, hati-hati dengan anjing-anjing. Orang-orang Yudaisme, orang-orang kafir mungkin dianggap seperti anjing ya. Pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Orang-orang yang mengharuskan harus disunat. Dan jemaat ini menjadi jemaat yang kacau. Paulus menekankan yang pertama harus berbadanan dengan Kristus di Filipi pasal 2 ayat 1. Hidup di dalam Kristus, ada hati yang merasakan karena ada Kristus. Karena Paulus pernah mengalami hidup di luar Kristus, di mana dia sangat menekankan kehidupan perjanjian lama, menekankan tanpa Kristus, hanya berfokus kepada Taurat, dan itu membuat dia orang yang kejam. Jadi ketika dia bisa mengatakan di dalam Kristus, karena dia sudah merasakan jamahan Kristus, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra, belas kasihan ada di dalam dirinya. Jadi fokusnya bukan pada hara-hariah, tetapi rohania. Filipi 3 ayat 7 Paulus mengatakan, dulu memang hal lahiriah menjadi fokus utama sebagai seorang Yudaisme. Dia sekarang dianggap rugi, mengatakan. Sekarang dia setelah percaya Yesus Tuhan, dia menekankan hal rohani yang tidak kelihatan spiritual. Di pasal 3 ayat 8 dia mengatakan pengenalan Kristus Yesus jauh lebih mulia dari semua. Dan semua yang anggap dahulu itu keuntungan sekarang menjadi sampah. Pasal 3 ayat 9, pengenalan akan Kristus jauh lebih menekankan kepada kebangkitan kuasanya. Kuasa dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Paulus ingin melihat persekutuan dengan Kristus lebih utama dari sekedar hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, Paulus juga menekankan yaitu di dalam rendah hati untuk bisa bersatu, tidak hanya fokus hal-hal yang rohania di dalam Kristus itu cukup, tetapi harus di dalam diri dia ada keinginan spiritual seperti Kristus yang mengosongkan diri, yaitu kerendahan diri, tidak menganggap setara dengan Allah, dipertahankan, yaitu seperti manusia. Ketika kita bisa merendahkan hati kita, mementingkan orang lain, melihat orang lain lebih utama, kita sedang merendahkan diri kita, menganggap orang lain itu orang yang perlu diperhatikan. Yesus melihat hal ini sangat penting. Ketika kita melihat diri kita lebih utama, justru itu menjadi satu kesombongan. Tetapi ketika kita melihat orang lain, kita sedang merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk belajar memperhatikan orang lain. Melalui Kristus yang ada di dalam hati kita, supaya orang lain, yaitu mungkin keluarga kita, anak, suami, mertua yang ada di sekitar kita, boleh mengenal Yesus Tuhan yang ada di dalam hati kita. Yesus yang menebus hidup kita, yang memberikan hidup yang kekal itu, dapat dirasakan kepada orang di sekitar kita. Karena kita tidak mementingkan diri kita lebih utama. Sehingga hati kita bisa menyatu, punya tujuan yang sama, bisa berbicara yang senada dengan dia.
sehingga dia bisa heart to heart dengan kita. Paulus mengharapkan itu karena di dalam Kristus ada kasih, ada belas kasihan, ada persekutuan roh, hanya ada di dalam Kristus. Karena Kristus telah mati mengosongkan dirinya di kayu salib. Itu yang menjadi fokus utama supaya kita sehati, sepikir, satu tujuan, satu kasih. Ketika kita tidak memiliki Kristus menjadi fokus. Yang kedua, mengosongkan diri, merendahkan diri. Kita tidak bisa sehati dengan orang lain. Ada satu ilustrasi yang saya perhatikan di dalam kehidupan keluarga kucing yang saya perhatikan. Saya melihat kucing ada di depan rumah saya, kucing liar. Kucing itu adalah induknya, ya, mamanya, ya. Induk kucing ini punya anak yang sudah kira-kira 1 tahun, ya. Dia punya anak hamil, ya. Sekarang nih hamil dan anaknya sudah menginjak dewasa. Jadi induk kucing punya anak sudah 1 tahun. Dan dia sudah hamil pernah, anaknya masih 1. Dan dia punya juga sekarang ini hamil kedua. Dan induk kucing itu juga sekarang sudah punya anak lagi, yaitu 2. Dan dia kira-kira anaknya sudah 1-2 bulan. Mereka bersama-sama diberikan tuannya makan. Yang induk kucingnya melihat anaknya yang sudah 1 tahun itu, yang hamil itu, tidak bisa kompromi. Kenapa? Di sebelahnya juga anak yang kecil itu 3 bulan itu juga ikut makan. Jadi mereka berantem. Sedangkan dia sedang hamil, dia juga punya anak yang kecil itu umur kira-kira sekitar 3 bulanan, ya. Jadi mereka ada sekitar 5 kucing. Yang kecil ada 3, yang induk dan anaknya yang 1 tahun ini makan bersama, diberikan tuan, tetapi mereka tidak bisa makan karena saling menyerang satu sama lain. Akhirnya berkat yang diberikan Tuhannya tidak bisa dinikmati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bahagia adalah bisa menikmati berkat Tuhan. Kucing ini tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Dia sedang saling menyerang. Mereka saling tidak bisa menikmati makan dan akhirnya makanan itu utuh. Kita sudah diberikan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Yesus Tuhan, Juru Selamat, ada kasih, mesra, persekutuan di dalam rohnya, belas kasihan. Tetapi ketika kita mementingkan diri, satu tujuan, satu pikir itu tidak akan terjadi. Dan kita tidak bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kitab Filipi ini, kesedihan Paulus, biarlah juga menjadi kesedihan kita. Ketika orang tidak percaya Yesus oleh karena kita sedang mengutamakan diri. Tidak fokus dengan Tuhan yang mati di salib. Dan kita juga tidak mau mengosongkan diri, merendahkan diri. Hati yang mau peduli dengan orang lain. Dan kita akhirnya tidak memberitakan Kristus yang adalah Tuhan yang memberi hidup yang kekal. Mari kita mohon ampun jikalau ada kesalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami hati
yang memiliki penghiburan kasih, persekutuan roh, belas kasihan, kasih mesra, agar kami bisa berkomunikasi di tengah-tengah pandemi saat ini dengan orang-orang lain. Kami bisa mengerti perasaan mereka, sehingga kami bisa sehati, sepikir, setujuan, bahkan kami bisa menolong kebutuhan mereka dalam kegelisahan mereka. Kami percaya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja seperti Paulus yang merasakan kesedihan orang lain di tengah-tengah penjaranya, dan dia bisa memperhatikan konflik yang ada di gereja Filipi. Kiranya Tuhan menolong jikalau selama pandemi ini kami egois, mengutamakan diri sendiri, tidak mengutamakan orang lain. Tuhan, kiranya kami saat ini belajar untuk melihat kepentingan orang lain, sehingga komunikasi kami makin bisa dimengerti oleh mereka. Dan kami belajar berbelas kasih dan memberikan perhatian bagi orang lain, baik keluarga kami maupun sesama kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur pada Tuhan, firman-Nya telah disampaikan oleh hamba-Nya, Guru Injil Sifra. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dapat menolong kita untuk dapat menaruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita semakin serupa dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu melakukan segala perintah Kristus dengan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Marilah kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan kita menaikkan sebuah pujian, sehati, sepikir. Sebelum kita bersehati menaikkan doa syafaat kita. Satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan tujuan. Bersatu kita akan tetap teguh, bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati dan satukan kasih, satukan jiwa dan satukan rohmu. Bergandeng tangan melayani Tuhan, dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang pikiran, perasaan ada pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita miliki sekarang pikiran, perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, dan satukan tujuan. Satukan kata, satukan pikir, satukan maksud, satukan tujuan. Bersatu kita akan tetap teguh, bercerai kita pastikan runtuh. Satukan hati dan satukan kasih, satukan
Roh-Mu, bergandeng tangan melayani Tuhan dalam roh serta kebenaran. Miliki sekarang pikiran perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Miliki sekarang pikiran perasaan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebuah pujian yang indah yang bisa kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bagaimana kita harus memiliki pikiran, perasaan yang terdapat pada pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap berdoa, meminta Tuhan memberikan kita kesatuan hati. Kita bisa bersama-sama bersehati menaikkan doa-doa kita, doa syafaat yang sebentar lagi akan kita bersama-sama naikkan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati, kita mau berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berteduh sejenak. Kita mohon Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Biar kita layak datang di hadapan-Nya. Kita mau menaikkan permohonan dan syafaat kita kepadanya. Pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama dengan sehati dan berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Kita mohon Tuhan memberikan hikmat agar situasi dan kondisi tetap kondusif di masa pandemi ini. Juga Tuhan yang memberikan pemulihan pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersama-sama dengan sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang terus berada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, segala aspek kehidupan yang terjadi saat ini Tuhan, kesulitan-kesulitan ekonomi, keamanan, kesehatan Tuhan, datang terus silih berganti menghampiri kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami, bangsa kami menghadapi banyak tantangan Tuhan, tantangan kesehatan, di mana COVID-19 terus bertambah banyak Tuhan. Dan juga kondisi keamanan yang kurang baik, kurang kondusif. Tuhan, kami mohon kepadamu, pulihkanlah negara, bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah segala kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, semuanya boleh Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan, yang Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk pemerintah
supaya diberikan hikmat untuk terus bisa mengatur distribusi penyediaan alat-alat medis dan obat-obatan yang cukup untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa, negara kami Tuhan, pemerintah kami, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk bisa mempersiapkan pendistribusian alat-alat medis dan juga obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Tuhan menolong supaya negara kami bisa terus dipulihkan, dan Tuhan menolong supaya penyediaan alat-alat medis dan juga obat-obatan ini bisa ditambahkan dengan lebih banyak Tuhan, karena penyebaran COVID-19 ini terus bertambah banyak Tuhan. Pasien-pasien yang terkena positif COVID-19 ini perlu alat-alat medis, perlu obat-obatan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan hikmat sehingga pendistribusiannya bisa dijalankan dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita sama-sama berdoa bagi mereka yang terkena dampak dari pandemi ini. Salah satunya terkena PHK, kita mohon Tuhan berbelas kasihan dan tetap berdoa mereka tidak gelap mata dan memelihara kehidupan mereka. Tuhan berikan semangat dan jalan keluar atau solusi yang terbaik, sehingga mereka juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa dengan sehati Tuhan untuk masa-masa kesulitan yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan. Segala reaksi yang terjadi karena orang-orang yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka tidak lagi bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan karena sudah dikeluarkan dari perusahaan dan mereka tidak memiliki penghasilan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan yang terbaik, membukakan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, supaya mereka semua yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan, yang terkena PHK, yang mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, biarlah Tuhan menolong mereka, berilah kekuatan kepada mereka, kondisi kesehatan dijaga oleh Tuhan, berilah mereka imunitas yang kuat, supaya mereka bisa mencari pekerjaan yang lain, untuk bisa mereka mendapatkan penghasilan, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berilah jalan keluar kepada mereka, berilah mereka hati yang bijaksana untuk bisa memutuskan, untuk bisa bagaimana menjalani kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk poin yang keempat, mari kita sama-sama berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, dan majelis jemaat, agar Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan sukacita agar dapat terus menggembalakan, mendukung jemaat dalam bidangnya di tengah pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau memberikan kesehatan kepada mereka semua.
Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Berilah hikmat bijaksana, kebersamaan, kesehatian untuk bisa mengembalakan jemaatnya dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau dapat memberikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kehidupan para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus-pengurus komisi, supaya mereka diberikan kesatuan hati untuk melayani Tuhan, untuk bisa terus berkarya bagi Tuhan, membawa jemaat kepada pertumbuhan iman dan kerohanian di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membukakan jalan, memberikan kekuatan kepada para majelis, para hamba Tuhan, dan seluruh komponen gereja, penata layan, semuanya Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang kelima, mari kita sama-sama berdoa untuk komisi-komisi di GKI Kanaan. Kita mendoakan supaya setiap pengurus dan aktivis dan anggota dapat tetap menjalin komunikasi aktif dan saling menguatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk komisi-komisi atau badan-badan pelayanan yang ada di gereja GKI Kanaan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pengurus dan juga aktivis, supaya mereka saling satu dengan yang lain, saling bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus berada di tengah-tengah kehidupan kami, ya Tuhan menolong supaya setiap anak-anak Tuhan, aktivis, baik itu pengurus-pengurus komisi, semuanya bisa dipersatukan untuk merangkai satu kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya pertumbuhan daripada komisi ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, sehingga mereka semua bisa saling bahu-membahu dan dapat bersatu dengan sehati melayani Tuhan dengan baik, sehingga aktifnya mereka bisa mempersatukan saudara-saudara kami di komisi-komisi ini bisa berjalan dengan baik. Segala pelayanan kepada Tuhan bisa dijalankan dengan baik, dan mereka bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat untuk komisinya masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk poin yang keenam, kita sama-sama berdoa untuk jemaat GKI Kanaan yang sedang dalam pergumulan hidup masing-masing, baik dalam masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, studi, masa depan, dan lain sebagainya. Kita berdoa agar kekhawatiran terhadap pergumulan itu tidak menyurutkan keimanan mereka, bahwa apapun kondisi mereka saat ini, Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali kepadamu. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat GKI Kanaan yang sedang mengalami pergumulan hidup masing-masing, baik di dalam masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, studi, masa depan keluarga, anak-anak mereka. Tuhan, kami berdoa agar kekhawatiran terhadap pergumulan-pergumulan tersebut tidak menyurutkan keimanan mereka, bahwa apapun kondisi mereka saat ini, Tuhan tetap menyertai dan melindungi mereka. Tolonglah mereka Tuhan, satu persatu jemaat GKI Kanaan. Biarlah mereka tetap diberikan hikmat dan kekuatan, sehingga mereka terus dapat melakukan segala aktivitas kehidupan mereka dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah mereka bisa melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Dan iman mereka tetap kuat, dan mereka tetap bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan yang terjadi saat ini.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau tetap akan menyertai dan memberkati kami semua. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang sempurna hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa bersandar kepadamu, karena kami tahu Tuhan, tidak ada jalan yang tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi dalam hidup kami tidak ada campur tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kami, membukakan jalan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa semua seruan doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu itu keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mendengarkan seruan doa kami. Biar Engkau mendengarkan seluruh seruan doa kami, dan Kau akan menjawabnya, dan Kau akan menguduskannya, dan Kau akan memberikan jalan yang terbaik untuk setiap seruan doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Persekutuan doa kita sudah kita naikkan doa-doa, kiranya Tuhan memberkati seluruh seruan doa kita. Kita akan akhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih. Persekutuan doa malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan.